Kita nyanyi sekali lagi. Siji loro telu kabeh melu aku sinau berprestisi bagian karya tulis ka ono sing angel pasti padha iso ayo guru TK ono nulis preskripsi. Iya, tepuk tangan. 2 lembar dan itu kalimatnya harus betul-betul dipilih yang tepat. Ya makanya aku sampai hafal karena udah 7 tahun. Kalau ada kalimat itu, loh, benar. Itu sudah benar. Gini, berdasarkan ya. Kalau diawali tidak apa. Permasalahan yang terjadi, permasalahan yang terjadi pada siswa kelompok B TK multi cerdas Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo adalah anak belum mampu mengembangkan kemampuan motorik halus. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian perkembangan motorik halus pada kegiatan menjelujur, mengikat, dan melepas tali. Dari 15 anak atau 100%, nggak apa, target harus ada target 100%. Hanya 2 anak atau boleh 3, boleh jangan banyak-banyak ya. Kalau memang kita kan ngarang dulu ya, masalah itu masih ngarang dulu. Dari 15 anak atau 100%, hanya 2 anak atau 13% mampu menjelujur, mengikat, dan melepas tali dengan bantuan guru. Selebihnya 13 anak atau 86% anak tidak mampu melakukan aktivitas motorik halus, mengikat, melepas, dan menjelujur dengan nilai bintang 1. Itu data. Jadi penelitian itu dilaksanakan karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Apa mana Bu Ani? Itu akan disebutkan, selalu disebutkan ya. Harapan kita itu ada di mana Ibu? Ada pada indikator bahwa anak usia 4, 5, 6 itu semestinya motorik halusnya berkembang dengan baik. Kenapa anak saya kok gak berhasil? Makanya disebut apa? Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itulah yang disebut identifikasi masalah. Makanya penelitian itu disebutkan berdasarkan landasan teori, landasan yuridis, dan landasan empirik. Empirik itu tadi itu kenyataan, kejadian nyata, ya. Nah itu namanya empirik. Sedangkan landasan teori apa? Bahwa anak usia 4 sampai 6 tahun ini perkembangan motorik
halusnya lebih lambat dari perkembangan motorik kasar. Karena perkembangan motorik halus itu membutuhkan ketelitian, membutuhkan koordinasi mata, tangan, dan jari. Oleh karena itu perkembangan motorik halus ini lebih rumit daripada perkembangan motorik kasar. Setuju apa tidak? Setuju? Halus jangan lemes. Saya takut ikut lemes. Nah, ya, bahas bab 1 aja dulu. Nah kalau sampai bab 5 ya, nah 1 semester lulus lah ya. Sementara bab 1 ketemu identifikasi masalah, nanti dilanjutkan sama Bu Roli. Kalau Bu Roli butuh saya, nanti kita akan koordinasi. Ini kakak saya, nggak apa-apa ya, tenang aja ya. Kita undang di Zoom, nggak apa-apa ya. Kemudian setelah tadi teridentifikasi, nah di situ sudah file sudah saya kirim. Ketemu sudah, beres. Ibu, apakah yang saya sampaikan itu Ibu paham enggak sebentar ini? Mulai ada gambaran identifikasi. Ada contohnya. Ya, kamu pas aja dulu. Sisi anak dan sisi guru. Tadi dijelaskan. Ya tadi masalah motorik halus tersebut, menggigil itu, menggigil tali sepatu itu disebabkan karena kegiatan itu merupakan kegiatan yang baru dilakukan oleh anak, dan perkembangan motorik halus lebih mudah, lebih rumit atau lebih lambat perkembangannya daripada motorik halus dalam kurung pendapat ahli, karena dia harus didukung dengan pendapat ahli kolektif. Tetapi bagi orang yang kreatif, dicari itu masalah. Apa yang masih kurang dari HP padahal wes iso apa bisa telepon-teleponan, kemudian bisa curhat-curhatan, tutulan. Tetapi apa yang apa ya toh? Tapi bagi ya, kemudian bagi orang yang kreatif ini masih belum sempurna. Harus belajar sentuh ya, seret lagi, kurang canggih lagi, dibuat secanggih apa. Jadi ibu, pembelajaran kita jangan anggap sudah sempurna. Nah, masalahnya di mana? Itu idealnya bahwa kurikulum ada itunya, tapi kenyataannya gurunya tidak melaksanakan pembelajaran budaya lokal, tidak di RPP-nya tidak tersusun, tidak menyebutkan lagu gundul-gundul pacul, tidak ada permainan tradisional. Makanya di akreditasi itu sudah jelas targetnya itu. Nah, permasalahannya dari datang lagi Bu, gurunya berapa? 6, 7, 8. Dari 8 guru hanya 1 yang mengajarkan, 1 atau berapa persen itu? Dari 8 sama dengan itu Ibu, yang kepala sekolah. Dari 8 guru hanya 1, 8% berapa itu 8? 1 bagi 8 12,5. Dari 8 guru hanya 1 atau berapa? 12,5% ya, 12,5% yang melaksanakan pembelajaran budaya lokal, ya kan? Yang mengajarkan namun tidak ditulis dalam RPP-nya. Itu loh, mestinya harus tersusun di RPP, tapi
lagu-lagu dan sebagainya, tapi tidak tersusun di RPP, tidak diprogramkan di RPP-nya. Nah, sedangkan 7 guru tidak memiliki RPP dan tidak melaksanakan pembelajaran potensi budaya lokal. Nah, hal ini menyebabkan pembelajaran hanya disesuaikan dengan apa Bu? Disesuaikan dengan bidang 6 bidang pengembangan saja. Tidak dikembangkan dengan potensi lokal, hanya nasional saja. Padahal kurikulum itu terdiri dari 3, kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum khas. Apa tuh Bu? Nah, dari situ alasannya apa? Alasannya dari sisi guru. Guru tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya pembelajaran potensi dan budaya lokal. Dikatakan tidak penting karena apa? Guru tidak pernah punya dasar untuk melakukan itu, karena tidak pernah baca bukunya. Betul enggak? Kan ngarang cerita, ibu saya ngarang bebas ya kan? Karena guru tidak mengetahui tentang pentingnya budaya lokal, ya kan? Guru tidak mengerti karena belum membaca dasarnya. Anggapan ibu tidak pernah membaca itu, baru mendengar dari saya ya. Ya kan itu ngarang, saya kan ngarang. Nah seperti itu kalimatnya. Nah, melalui bimbingan teknik bandeng di sambel, itu alternatifnya pemecahan masalah. Kalau tadi angka itu adalah apa tadi? Kalau ada persen apa namanya? Identifikasi masalah. Alasan tadi karena dia bu guru tidak mengerti pentingnya kurikulum budaya itu adalah analisis masalah. Ya toh? Ini akan ketemu alasannya karena faktor penyebabnya, karena guru tidak memahami pentingnya budaya lokal, karena dia belum pernah membaca sumbernya. Ini ngarang loh Bu, ngarang masalah saya, ya ketemu di situ analisis masalah. Lalu alternatif pemecahan masalah kepala sekolahnya, itu berdasarkan apa Bu? Supervisi. Harus ketemu Bu, caranya ibu memperoleh data itu dari mana? Kalau data di siswa memperoleh data berdasarkan penilaian dan hasil pengamatan. Kalau kepala sekolah berdasarkan hasil pinter, ya. Betul kan? Ketemunya itu dari mana? Karena guru kepala sekolah datang ke kelasnya, mana Bu RPP-nya gak ono, mana Bu budaya. Tetapi bagi orang yang kreatif, dicari itu masalah. Apa yang masih kurang dari HP pul, padahal wes iso apa bisa telepon-teleponan, kemudian bisa curhat-curhatan, tutulan. Tetapi apa yang mobile ya toh? Tapi bagi ya, kemudian bagi orang yang kreatif ini masih belum sempurna. Harus layar situ dia seret lagi, kurang canggih lagi, dibuat secanggih apa. Jadi ibu, pembelajaran kita jangan anggap sudah sempurna.